Beyond Time, bab 1266-1267. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kurcaci di atas teratai hitam itu tiba-tiba disinai cahaya keemasan dari matanya. Ia tidak terlahir sebagai dewa. Meskipun klannya memiliki dewa sejati, klan itu sendiri bukanlah ras ilahi sejati, melainkan telah naik ke status tersebut. Hal ini ditentukan oleh sistem ilahi dari cincin bintang keempat. Sumber pertumbuhan seorang dewa, meskipun dapat diambil dari cincin bintang, memiliki metode yang lebih baik. Itu diambil dari iman. Oleh karena itu, agar seorang dewa menjadi lebih kuat, ia membutuhkan para penyembah untuk mempersembahkan kurban dan klannya untuk memberikan persembahan. Inilah juga intisari dari para dewa yang menyerbu berbagai dunia. Mereka perlu memperbudak lebih banyak orang untuk membuat semua makhluk hidup menjadi taat beragama. Sama seperti kupu-kupu yang pernah dimiliki Suking sebelumnya, sebagai kupu-kupu bencana abadi, ia tidak mungkin memiliki hubungan darah dengan klan sapi bersisik. Namun, persembahan dari klan sapi bersisik menjadi dasar kultivasinya. Faktanya, klan sapi bersisik bukanlah satu-satunya yang mempersembahkan kurban kepadanya. Di bintang-bintang lain, di banyak dunia kecil, terdapat klan-klan serupa yang mempersembahkan kurban kepadanya. Seandainya ia tidak binasa dan memiliki keberuntungan untuk suatu hari memasuki alam dewa sejati, semua klan yang mempersembahkan kurban kepadanya akan menuai keuntungan yang sangat besar. Termasuk klan sapi bersisik, klan-klan ini dapat naik menjadi ras ilahi, dengan kata Zen ditambahkan ke nama klan mereka. Pada saat itu, wilayah kekuasaan klan-klan ini akan meluas di daerah masing-masing dan menjadi kekuatan dominan. Namun pada dasarnya, makhluk-makhluk di dalam klan-klan ini masih biasa saja, bukan dewa. Namun, karena mereka menyembah dewa sejati dan memiliki kata Zen dalam nama klan mereka dapat lebih mudah memadatkan kekuatan ilahi menjadi keberadaan ilahi dan menerima berkat ilahi dari dewa sejati, menyalakan api ilahi mereka dan naik menjadi dewa. Pada saat itu, para dewa yang baru lahir akan menjadi dewa bawahan dari dewa sejati yang mereka sembah, sekaligus memiliki kualifikasi untuk berkelana dan mencari klan penyembah baru untuk mendapatkan kepercayaan. Pada akhirnya, seperti akar, mereka akan menyebar luas. Klan Zenyi seperti ini. Mereka bukanlah satu-satunya klan penyembah dewa sejati mereka, tetapi meskipun demikian, setelah mendapatkan Zen dalam nama mereka, pengaruh mereka telah meluas melampaui gugusan bintang mereka, mencapai banyak alam semesta pada puncaknya. Namun klan-klan ilahi tersebut, meskipun tampak mulia, sebenarnya berada di tingkatan terendah di antara klan-klan ilahi dalam sistem cincin bintang keempat. Untuk melangkah lebih jauh, seluruh klan perlu mengalami transformasi dari waktu ke waktu. Dengan semua anggotanya menjadi dewa, barulah mereka dapat dianggap sebagai klan ilahi sejati. Di seluruh cincin bintang keempat, mayoritas klan ilahi termasuk dalam dua kategori ini. Jika klan tersebut dapat terus berkembang, meningkatkan jumlah dewa sejati hingga muncul dewa agung yang menyatukan semua klan penyembah menjadi satu, maka status klan tersebut akan kembali meningkat. Menjadi klan kerajaan. Proses ini sangat sulit, dan selama bertahun-tahun, hanya sedikit yang berhasil mencapainya. Maka, pada saat ini, di dunia ini, si Kurcaci, seorang dewa pasca kelahiran, setelah menduga bahwa Suking adalah orang yang diinginkan oleh Kaisar Dewa Cius, matanya memancarkan cahaya keemasan, hatinya terguncang oleh gelombang emosi yang hebat. Jelas sekali bahwa ia menyadari bahwa ini kemungkinan besar adalah kesempatan terbesar dan takdir ilahi dalam hidupnya. Lagi pula, hadiah yang ditawarkan oleh Kaisar Dewa Cius sungguh mencengangkan. Menemukan lokasi target akan memberikan 100 unit esensi asal. Menangkap target hidup-hidup akan menganugerahkan artefak dewa tertinggi. Maka, di saat berikutnya, Kurcaci itu tiba-tiba mengangkat tangannya, menebas ke arah langit, sementara suara ilahinya meraung. Wahai semua dewa bawahan, misi telah berubah. Bertindaklah sekarang dan taklukkan kultivator ini untukku. Begitu kata-kata itu terucap, langit dan bumi berubah warna. Di darat, semua dewa yang tadi menebang pohon dan membelah gunung mendongak dan menyerbu ke arah Suking. Di langit, di sekitar tumor raksasa itu,
beberapa platform ilahi yang duduk bersila bergetar, memandang ke arah Suking, tetapi tubuh mereka tidak dapat bergerak. Dewa yang sejati tidak mengizinkannya. Namun saat ini, si kurcaci tidak peduli. Meskipun membantu dewa sejati klan masih sangat penting, dibandingkan dengan itu, jika ia bisa menyelesaikan hadiah yang ditetapkan oleh Kaisar Dewa Cius dan mendapatkan artefak dewa tertinggi, maka dengan prestasi ini, menjadi dewa sejati bukanlah hal yang mustahil. Selain itu, dewa sejati klan tersebut sudah memegang keunggulan, dan dengan platform ilahi yang turut membantu, situasinya tetap menguntungkan. Dengan demikian, mereka dapat menyelesaikan penangkapan terlebih dahulu dan kemudian memberikan bantuan di kemudian hari. Dengan pemikiran itu, tubuh kurcaci itu berkelebat, melangkah keluar dari teratai hitam, menyeret 360 mayat kuno, melepaskan kekuatan platform ilahi puncaknya, dan menyerbu ke arah Suking. Kemanapun ia lewat, pembusukan secara alami mengikutinya, mendistorsi segalanya, sementara mayat-mayat di belakangnya membuka mulut mereka, meraung dengan suara-suara mengerikan, membangkitkan angin maut yang menyebar ke segala arah. Inilah otoritas ilahinya, kekuatan pembusukan, angin kematian, dan kata-kata malapetaka. Berkumpul bersama, mereka membentuk nyanyian duka yang mengerikan, bergema di langit dan bumi. Melodi itu, seolah nyata, melesat menuju Suking. Kilatan dingin terpancar di mata Suking. Dia tahu bahwa di lingkaran bintang keempat, mengandalkan keberuntungan untuk menghindari terbongkarnya identitasnya bukanlah hal yang mungkin, jadi jauh di lubuk hatinya, dia telah mempersiapkan diri untuk kemungkinan terbongkarnya identitasnya. Terpapar di sini lebih baik daripada terdeteksi di luar. Tapi kunci dari pertempuran ini adalah pergi. Suking menyipitkan matanya, tubuhnya berkedut, seketika menjadi buram. Di sekelilingnya, muncul rasa kekacauan temporal, seolah-olah waktu mengalir, terpisah dari dunia ini, menciptakan distorsi yang mirip dengan yang ada di sekitar kurcaci, menyebabkan lagu duka yang mendekat kehilangan ritmenya. Dengan menggunakan ini untuk mematahkan teknik ilahi, di dalam waktu yang terdistorsi, sebuah tongkat besi menembus kehampaan, bersinar dengan energi abadi, disertai dengan suara lonceng yang nyaring. Saat suara itu bergema, langit dan bumi menjadi sunyi, semua teknik terhenti. Kurcaci yang menyerbu ke arah Suking dengan niat membunuh itu terkejut, jelas merasakan bahwa energi ilahi di dalam tubuhnya telah terputus dari dirinya sendiri. Dan tongkat besi itu mendekatinya dengan kecepatan yang mencengangkan. Sebuah krisis hidup dan mati yang hebat meletus di jantungnya. Pada saat kritis itu, si kurcaci menggigit lidahnya sendiri dan meludahkannya. Lidah yang terputus, meneteskan darah ilahi berwarna emas, tumbuh secara mengerikan dalam sekejap, berubah menjadi tumor yang sangat besar. Seolah beresonansi dengan tumor yang dibentuk oleh dewa sejati klannya di langit. Sesaat kemudian, keduanya terhubung secara tak terlihat. Kuasa dewa yang sejati dipinjam, meletus di dalam diri. Tumor berbentuk lidah, seperti mata, tiba-tiba terbuka. Dengan tatapannya, ia menyelimuti tongkat besi yang mendekat, menjebaknya di dalam, dan menciptakan penghalang. Pada saat yang sama, serangan itu mengenai area distorsi waktu Suking, mengembalikan distorsi tersebut ke keadaan normal, dan memaksa sosok Suking untuk muncul kembali. Bersamaan dengan itu, energi ilahi si kurcaci pulih, matanya dipenuhi niat membunuh, dan kartu andalannya langsung dilepaskan. 360 mayat layu di belakangnya terbakar, lenyap menjadi ketiadaan. Dan di bawah kaki Suking, ruang hampa itu tiba-tiba retak dengan puluhan garis emas. 36 patung bermata tiga yang terbuat dari daging layu muncul dari celah-celah, bermandikan cahaya keemasan. Mereka adalah wujud yang berubah dari 360 mayat layu milik si kurcaci. Saat mereka muncul, begitu kaki mereka menyentuh kehampaan, lingkungan sekitar mengeluarkan suara pecahan kaca yang tajam. Kemudian, mata vertikal di dahi mereka terbuka, cahaya ilahi berwarna emas gelap mengalir turun seperti air terjun, menyelimuti Suking. Segala sesuatu yang dilewatinya berubah menjadi kuning kecoklatan. Jubah hitam Suking berkibar, dan sebelum cahaya ilahi mencapainya, dia mengangkat tangan kanannya dan mendorong ke depan. Seketika itu juga, tatanan ruang waktu berkumpul, menyatu dengan sisa-sisa waktu di sekitarnya, membentuk badai kekacauan ruang waktu. Badai ini, dalam sekejap, mengguncang langit dan bumi, menerjang ke arah kurcaci di atas dan cahaya ilahi di bawah. Di tengah badai,
terlihat segel-segel abadi yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, itu meletus. Suara yang memekakkan telinga mengguncang dunia pada saat itu. Cahaya ilahi itu runtuh, 36 patung itu meledak, dan kabut hitam tebal bergulir ke segala arah. Adapun kurcaci di atas, ekspresinya berubah saat ia dengan cepat mundur. Namun dalam sekejap mata, wujud asli Suking diam-diam muncul di belakangnya, meletakkan tangannya di kepala Dewa Kerdil itu. Pada saat yang sama, tongkat besi yang terperangkap oleh tatapan tumor itu bersinar terang, suara lonceng berdering keras, terlepas dan berubah menjadi seberkas cahaya, menembus kehampaan. Dalam sekejap, benda itu menembus jantung kurcaci tersebut, dan muncul di samping Suking. Namun Suking sedikit mengerutkan kening. Dewa Kerdil di hadapannya gemetar, lalu berubah menjadi teratai hitam. Teratai hitam itu hancur berkeping-keping, seolah-olah ia bisa menggantikan kematian. Di kejauhan, sosok Dewa Kerdil itu muncul dari kehampaan, matanya menunjukkan sedikit rasa takut, tetapi tidak terlalu terkejut. Ia tahu bahwa seseorang yang dicari oleh Kaisar Dewa Cius, yang mampu menghindari deteksi dewa sejati di luar, pastilah tidak lemah. Tapi ini adalah kerajaan ilahi dari dewa sejati klan saya. Saat si kurcaci berbicara, 9 tumor yang menyala muncul di atas Suking, membentuk sangkar, dan menekannya. Pada saat yang sama, para dewa dari bawah telah tiba, masing-masing melepaskan teknik ilahi, menyerang Suking. Namun, tepat ketika para dewa menyerang, dan 9 tumor yang membara membentuk sangkar, tubuh Suking tiba-tiba lenyap, berubah menjadi ribuan kupu-kupu merah darah, terbang ke segala arah. Kupu-kupu merah yang menyeramkan ini memiliki sayap yang ditutupi pola seperti mata. Dengan setiap kepakan sayap, teknik ilahi diserap ke dalam kedalaman mata tersebut. Yang lebih aneh lagi adalah, saat Suking berubah menjadi kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya, di antara para dewa yang menyerbu dari bawah, sejumlah kecil di antaranya memiliki rongga mata yang dipenuhi larva kupu-kupu berwarna merah darah yang lebat. Dalam waktu 3 detak jantung, para dewa ini, di tengah ratapan yang memilukan, berubah menjadi sarang serangga yang menggeliat, dari mana lebih banyak kupu-kupu merah darah terbang keluar. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ini adalah teknik ilahi yang disimulasikan Suking dari Dewa Kupu-Kupu, milik kupu-kupu bencana abadi. Namun, di tangan Suking, cakupan dan kengeriannya jauh melebihi Dewa Kupu-Kupu. Kini, dengan kupu-kupu merah memenuhi langit, separuhnya menyerbu ke arah 9 tumor yang terbakar, sementara separuh lainnya berpencar di antara para dewa di bawah. Para dewa, yang baru berada di tingkat api ilahi, kini panik, berusaha menghindari mereka, tetapi sosok Suking telah muncul dengan mengerikan, tergantung terbalik di belakang seorang dewi. 5 jari tangan kanannya telah menembus jauh ke dalam tulang punggungnya, sementara tangan kirinya memegang bola ingatan yang diambil dari sumber ilahinya. Dengan sekali tekan, benda itu hancur berkeping-keping. Lalu dia menarik napas tajam. Kulit biru sang dewi memperlihatkan pola hitam seperti jaring, dan sedikit esensi asal di dalam dirinya langsung terkuras. Saat cairan itu mengalir ke tubuh Suking, tubuhnya bergetar, berubah menjadi mayat kering. Inti sari asalnya terlalu bercampur, dan jumlahnya terlalu sedikit. Setelah merasakan energi sumber dari Dewi Mata Bintang, sumber-sumber lain, Suking tidak lagi mampu menghargainya. Selera makannya telah menjadi terlalu halus. Lalu, dia melambaikan tangannya, melemparkan mayat kering itu ke samping. Pada saat yang sama, puluhan mayat kering berjatuhan dari langit. Mereka adalah banyak Suking yang muncul dari kupu-kupu merah. Satu demi satu, mereka muncul di udara, masing-masing menyerap esensi asal sebelum menyatu menjadi wujud sejati Suking, berdiri di kehampaan. Sambil melihat sekeliling, ekspresi Suking tampak tenang. Dia mengulurkan tangan ke kehampaan di sampingnya, meraih sesosok dewa yang tersembunyi di sana, tubuhnya seperti kristal. Sebelum dewa itu sempat berbicara, Suking menghancurkannya, mengubahnya menjadi pecahan kristal yang berserakan. Setiap pecahan kini mencerminkan wajah-wajah ketakutan para dewa lainnya. Di antara wajah-wajah itu, ada juga kurcaci di udara, dengan ekspresi yang sangat muram. Kau masih punya waktu untuk membuka teleportasi dan membiarkan aku pergi. Suking berbicara perlahan. Suking sangat menyadari bahwa tujuannya saat ini bukanlah untuk membunuh, melainkan untuk pergi. Jika kurcaci dari klan Zenyi memilih untuk menghindari konflik dan mengaktifkan teleportasi,
maka meskipun Su King cenderung untuk menghilangkan semua ancaman, dia akan memprioritaskan keberangkatan setelah mempertimbangkan risikonya. Lagi pula, itu memang rencana awalnya dan rute teraman untuk kembali ke cincin bintang kelima. Alasan lainnya adalah bahwa di alam ini, dewa sejati klan Zhen Yi sedang dalam proses fusi dan dapat terbangun kapan saja. Bagi Su King, semakin lama dia tinggal, semakin besar bahayanya. Sebelumnya, saat menyerang, dia diam-diam mencoba teknik spasial, tetapi tempat ini terpencil, sehingga tidak memungkinkan untuk berteleportasi sendiri. Untuk pergi, pihak lain harus membuka jalan. Namun dengan adanya koneksi dewa sejati, Su King tahu bahwa meskipun dia menaklukkan kurcaci itu, dia tidak dapat menjamin keberhasilan dalam mengekstrak metode keluar melalui pencarian jiwa. Dengan demikian, jika kurcaci tersebut menghindari pertempuran, itu akan menjadi hasil yang paling sempurna. Oleh karena itu, kata-katanya tidak hanya ditujukan kepada si kurcaci tetapi juga tumor hitam di langit. Namun, penilaian berbeda-beda di antara berbagai makhluk. Apa yang tampak bijaksana atau bodoh bergantung pada sudut pandang. Sesaat kemudian, gumpalan hitam di langit itu bergetar, dan sebuah pusaran muncul di kehampaan di sampingnya. Pusaran itu memancarkan aura dunia luar. Itu adalah jalan keluar. Dibandingkan dengan yang lain, dewa sejati dari klan Yi sejati adalah orang yang paling tidak menginginkan kekacauan di sini. Meskipun Su King sangat berharga bagi It, karena anggota klan It tidak dapat menghabisinya secepat mungkin, dan mengingat kondisi It saat ini, It memilih untuk membiarkan Su King pergi. Hal ini akan menghilangkan variabel dan memungkinkan proses fusi berjalan lancar. Dewa leluhur. Di tengah udara, dewa kerdil itu menjadi cemas. Baginya, Su King memiliki nilai yang jauh lebih besar. Mata Su King berkedip. Meskipun dia meragukan keaslian jalan keluar itu, dia harus bertindak tegas. Sambil menggertakkan giginya, dia melesat menuju pusaran tersebut. Namun, tepat saat Su King mendekati pintu keluar, kekacauan lain terjadi. Gunung-gunung di tanah bergemuruh, pepohonan layu yang tak terhitung jumlahnya bergoyang, dan Dewa Bumi melepaskan kekuatan ilahi, menciptakan badai yang melahap jalan keluar. Pusaran itu hancur seketika, sisa-sisanya larut menjadi gelombang-gelombang kacau. Hal itu memaksa Su King mundur. Ekspresinya menjadi gelap, sementara energi yang tersisa menyatu menjadi pikiran ilahi yang menggelegar. Wahai kultivator abadi, jalan keluar itu adalah jebakan. Itu bertujuan untuk mencelakaimu. Bantulah aku, dan setelah aku menaklukkan musuh ini, aku akan membantumu pergi. Orang yang paling tidak menginginkan Su King pergi bukanlah si kurcaci, melainkan Dewa Bumi, yang terkunci dalam pergumulan abadi dengan dewa sejati Zhen Yi dan sekarang menghadapi krisis di mangsa. Kekacauan adalah satu-satunya kesempatannya, dan kehadiran Su King menawarkan harapan untuk membalikkan keadaan. Maka, ia pun turun tangan, berbenturan sepenuhnya dengan dewa sejati Zhen Yi di langit. Kerajaan itu dilanda kekacauan, hujan darah semakin deras, dan raungan dahsyat mengguncang dunia. Di tengah guyuran hujan merah tua, suara ilahi yang serak bergema. Dialah yang ingin menghentikanmu. Bantulah aku, kalahkan musuh ini, dan aku akan membuka kembali jalan keluar untukmu. Su King menyipitkan matanya, pikirannya berkecamuk. Bumi bergetar saat perasaan ilahi menekan. Itu bohong. Jalan keluar itu akan membunuhmu. Saat ini ia memiliki keunggulan atasku dan tidak bisa mengambil risiko menarik perhatian dari luar. Kau hanyalah sebuah variabel, tetapi begitu ada hubungan dengan dunia luar, akan ada banyak variabel. Jangan hiraukan itu. Dalam keadaan normal, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi, tetapi sekarang kepergianmu justru menguntungkanku. Aku bersumpah demi nama sejatiku. Lihat saja apakah itu berani melakukan hal yang sama. Dua indera ilahi setingkat dewa sejati bertabrakan. Dewa Bumi menolak untuk bersumpah atas nama sejatinya. Sementara itu, mata kurcaci itu berbinar. Tiba-tiba ia berbicara kepada Su King. Saudara Taois, tindakan saya sebelumnya gegabah. Tidak perlu ada konflik hidup dan mati di antara kita. Bantulah klan saya, dan janji dewa sejati kita akan dihormati. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ia menunduk ke langit dan berteriak. Dewa leluhur, putuskan hubungan platform ilahi. Berikan aku kekuatan untuk membantu kultivator abadi ini dalam menekan dewa musuh agar tidak menimbulkan gangguan lebih lanjut.
Kata-katanya mengandung makna tersirat, melepaskan platform ilahi akan memungkinkan mereka untuk mengendalikan situasi. Seketika itu, tumor hitam itu berdenyut. 7 atau 8 platform ilahi yang terhubung dengannya membuka mata mereka, indera ilahi mereka kembali saat koneksi terputus. Mereka turun dengan cepat. Mereka tampak tulus dalam niat mereka untuk membantu Su King. Di antara platform ilahi ini, 3 di antaranya menonjol, yang telah dicatat oleh Su King sebelumnya. Salah satunya adalah mata perunggu yang menyeramkan, berkarat dan tertutup lapisan karat. Yang lainnya adalah wanita tua bertubuh kurus dan menyerupai manusia. Yang terakhir adalah dewa yang sebagian tubuhnya dipenuhi bunga apel liar dan sebagian lagi hangus menjadi abu. Mengamati mereka, mata Su King berbinar dingin. Dia tahu bahwa meskipun dia memiliki artefak Dao Dewa Abadi, menggunakannya membutuhkan kekuatan dari cincin bintang kelima. Melakukannya di sini, di cincin bintang keempat, akan langsung mengungkap identitasnya. Pada saat kritis ini, dia memilih. Baiklah, ikuti saya. Dengan itu, Su King melesat menuju payung jamur raksasa yang tumbuh di antara pepohonan yang layu. Jamur-jamur ini, besar dan kecil, diselimuti kristal, masing-masing berisi dunia kecil yang hancur. Meskipun tampak nyata, mereka berada di antara realitas dan ilusi. Dan mereka tak tertembus. Namun, target Su King justru adalah dunia-dunia kecil ini, dan dia langsung menghilang ke salah satunya. Hal itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan peraturan yang dia buat. Seolah-olah dunia-dunia kecil itu terbuka dengan sendirinya. Ekspresi Su King tetap tenang, tidak terkejut. Di belakangnya, kurcaci itu mengamati, matanya berbinar saat diam-diam menyampaikan perintah kepada semua dewa. Dunia-dunia kecil ini adalah inti dari dewa musuh. Biasanya tidak dapat diakses, kini mereka terbuka, kalian semua, ikuti aku masuk dan hancurkan semuanya. Adapun kultivator itu, tangkap dia hidup-hidup jika memungkinkan. Jika tidak, bunuh dia. Kemudian, si kurcaci menghilang ke dalam dunia kecil yang telah dimasuki Su King, diikuti oleh platform ilahi dan kawanan dewa. Mereka masuk dengan mudah. Setelah kepergian mereka, hanya benturan antara langit dan bumi yang tersisa, pertentangan indera ilahi. Tadi kau menolak bersumpah atas nama sejatimu, karena takut aku akan menemukan nama sejatimu yang tersembunyi di dalam ingatanmu, kerajaan ilahi. Namun sekarang, kau telah membukanya secara sukarela. Setiap pecahan dari kehancuran kerajaan ilahimu mengikis penyembunyian nama sejatimu. Jika cukup banyak yang hancur, aku akan menemukannya dan melahapnya, menyelesaikan fusi secara instan. Ini adalah langkah terakhirmu, menaruh semua harapan pada petani itu. Kau bertaruh bahwa dia akan berpihak padamu dan bahwa dia dapat memusnahkan pasukanku sebelum mereka menghancurkan kerajaanmu, memberimu waktu. Tapi, kultivator itu cerdik. Aku bersumpah demi nama sejatiku, kau tidak. Mengapa dia mempercayaimu? Kehendak ilahi Dewa Langit bergemuruh, berusaha menghancurkan tekad Dewa Bumi. Namun gunung-gunung dan pepohonan yang layu berguncang dengan menantang. Karena dalam ingatanku, kerajaan ilahi menyimpan sesuatu yang jauh lebih berharga baginya daripada sumpahmu. Sebelumnya aku tidak mengerti, tetapi setelah melihatnya, aku menyadari karmanya. Sekarang, tunggu saja dan lihat. Tumor hitam itu menyusut, hujan darah semakin deras. Kau takut kata-kataku benar, maka kau panik. Pegunungan itu beresonansi, inilah tepatnya yang diinginkan Dewa Bumi. Hanya kepanikan yang akan menciptakan peluang. Di dalam dunia kecil itu, langit berkerut, bumi tandus. Tak ada kehidupan yang tersisa, hanya reruntuhan tak berujung yang menceritakan kejayaan masa lalu. Kilat menyambar udara, menampakkan sosok Su King. Saat ia muncul, angin dari kehampaan menerpa dirinya, menghadirkan sebuah gambaran. Sebuah peta kerajaan ilahi yang hancur, disusun dari pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Lokasinya saat ini ditandai, salah satu pecahan tersebut. Selain itu, tarikan misterius terpancar dari pecahan di dekatnya. Saat Su King merasakan hal ini, pagoda surga suci yang terpendam di dalam dirinya, yang mampu mengembalikannya ke cincin bintang ke-9, bergetar. Getaran itu bukan berasal dari pagoda itu sendiri, atau dari sulur surgawi suci yang melilitnya, melainkan tikus emas kecil yang disimpan Su King di dalam. Karena konsumsi energi saat menuju cincin bintang kelima terlalu besar, tikus itu tertidur hingga sekarang. Kini, terbangun oleh tarikan itu,
Terdengar suara berderit di dalam pikiran Suking. Pupil mata Suking menyempit, lalu berbinar-binar karena menyadari sesuatu. Sebuah dugaan liar muncul, dugaan yang membuat napasnya semakin cepat. Tanpa ragu-ragu, dia melesat menuju sumber tarikan itu. Namun saat ia berlari ke depan, para dewa muncul di sekelilingnya. Dengan setiap kedatangan, daya tariknya semakin melemah. Pada saat semua dewa telah muncul, hubungan itu lenyap, dan kerajaan ilahi yang terfragmentasi bergeser secara kacau, mengaburkan jalan Suking. Matanya menyipit. Jelas sekali, Dewa Bumi ingin dia membantai semua anggota klan Zhen Yi di sini. Ini adalah sebuah transaksi. Kesepakatan. Aura Suking berubah dingin saat dia langsung bertindak. Sementara itu, di dalam salah satu pecahan kerajaan ilahi yang hancur, seekor tikus emas raksasa menggerogoti sandal jerami di reruntuhan, melirik ke sekeliling dengan waspada, seolah takut ditangkap kembali oleh suatu keberadaan tertentu. Tanpa disadarinya, serpihan jerami yang berserakan di sekitar kakinya samar-samar membentuk sebuah susunan teleportasi.